Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya, sobat-sobat bonsai Indonesia. Selamat datang di channel Ranu Art. Untuk edisi kali ini, Ranu Art akan membahas sistem penanaman langsung di tanah dalam mempercepat proses dalam dunia perbonsaian. Banyak yang menyebut di ground, tanam di ground, padahal di ground itu bawah ground. Ya, itu salah satu teknik atau trik, karena dalam dunia bonsai itu banyak rekayasa dan trik untuk mempercepat proses penyuburan dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan menunjukkan cara pengegronan yang baik menurut pengalaman saya dan menurut soal media yang bagus, penggunaan media apa, terus sistemnya untuk pemrograman akar itu bagaimana. Karena dalam dunia bonsai kalau ditanam di ground itu juga samping mempercepat proses, kita harus bisa merangkai atau membuat rangka konsep di awal, besoknya itu gerakannya flow-nya kemana, akar yang terutama paling dasar botani dan bagaimana karakter tanamnya itu yang dibutuhkan, botani yang bagaimana sifat-sifatnya, dan kita program dulu pondasi akar, terus baru gerakan flow batang utama, gerakan dasar kemana itu, sampai besok itu mahkotanya ditaruh di mana, arahnya kemana. Nah, itulah keuntungan salah satu budidaya atau menanam dari bibitan atau di sistem di ground. Karena cepat prosesnya, kita bisa mempersingkat waktu. Kalau di pot yang seharusnya jadi bisa 30 tahun atau 5 tahun, dalam sistem ground itu akan cepat, bahkan bisa minim cepat sekali. Harusnya 15 tahun, 5 tahun sudah jadi kerangka tapi belum jadi sempurna. Ya, nggak panjang lebar, terlalu banyak ngomong, belepotan juga ngomongnya. Mohon maaf ya teman-teman, langsung aja kita ke kebun, kita tunjukkan bagaimana cara Ranu Art atau kita menanam di sistem. Ya, selamat datang di kebun kecil, hutan mini. Nah, hutan mini yang rimbun, banyak rumputnya. Nah, itu salah satu teknik ngeground untuk menghindari biar nggak keganggu gulma atau rumput-rumput kayak gini nih. Itu dengan sistem kita pakai talang. Jadi ya lebih cepat, memang langsung ke tanah. Makanya kita lihat karakter tanamannya, yang dibutuhkan tanaman itu bagaimana sifatnya. Lah, kali ini saya akan menanam, ini juga di hasil panen kebun Ranu yang samping rumah galeri kita. Nah, ini salah satu jenis waru Brazil. Dulu dari temen itu setekan segini ya, saya tanam loh, tapi tanam langsung tanah. Nah, ternyata prospek, akhirnya saya lanjutkan untuk diproses, diprogram di ground ya. Dalam media ground ini, karena ini karakter waru lebih suka ke air, ini medianya, talangnya ini saya bikin sempit, bikin pendek maksudnya, kira-kira 20 cm. Nah, dengan harapan, kenapa kok nggak terlalu tinggi? Mungkin karena di sini coba dilihat, itu kan banyak yang tinggi-tinggi. Ini ukuran 40 cm. Itu saya melihat karakter tanamannya. Jadi satu, untuk menghindari gulma atau rumput-rumput biarpun rimbun begini, tapi bisa dilihat di dalam media groundnya ini tidak ada rumput atau ilalang, bersih, steril, walaupun kanan kirinya rumput. Lah, itu keunggulan kita menanam memakai talang daripada di ground langsung. Kita kembali lagi ke media ground. Nah, di dalam media ground ini saya menggunakan talang dengan diameter disesuaikan dengan besarnya batang. Nanti targetnya itu kita menanam itu mulai atau dari serokok itu nanti besarnya seberapa, small kah, medium kah,
large atau XL atau double XL, itu tergantung target kita dalam membesarkan tanaman kelak kedepannya itu berapa ukurannya itu. Jadi kalau ini target saya sih medium, jadi di bawah 60 cm, jadi nggak terlalu lebar. Saya hanya press karena sifat paru juga bandel. Ini saya bikin hanya sekitaran 20 cm, harapannya saat dia udah keluar akar, turun sedikit dari tataan ini, dia akan langsung masuk ke tanah asli. Nah, itu mempercepat proses. Nah, apa fungsi tataan ini? Setiap gerong-gerongan yang ada di sini, saya menggunakan tatakan. Teman-teman bisa memanfaatkan apa-apa yang ada di sekitar tempat teman-teman. Karena di sini banyak paving bekas. Ini paving, saya ada paving bekas ini, daripada nggak kepake, saya gunakan tatakan ini. Teman-teman juga bisa menggunakan ember di balik ini, atau botol aqua diisi air 3 biji yang 1,5 liter itu digabungkan, diikat, diisi air. Nah, nanti kita kasih perlak. Fungsinya perlak buat menahan akar ini. Nah, fungsinya tataan juga ini, kita ukur sekitar ketinggian diameternya dari ini, kita turunkan sedikit saja, sekitar 10 cm atau sekitar 8 cm lah dari permukaan ini. Fungsinya apa? Fungsinya biar akar tetap tertimbun tapi nggak terlalu dalam. Nah, fungsinya tataan ini saat media nanti menyusut, ada pelapukan media menyusut, tanamannya nggak ikut turun. Kayak ini contoh ini akar udah terekspos, dulu ditimbun segini, tapi ini mulai habis medianya. Ini terlihat ini mulai habis medianya, mulai turun, tapi tanaman tetap pada posisinya, dia nggak turun karena fungsinya tadi ini ada tatakannya. Tatakan ini itu salah satu fungsi menahan tanaman biar nggak turun saat media ada pelabuhan atau penyusutan. Itu teman-teman, ini untuk media tanam saya sudah terbiasa, atau sudah saya hasil riset saya menggunakan bahan media tanam apa aja. Nah, yang saya pertimbangkan, satu, untuk yang lebih murah, efisien, saya menggunakan pasir sungai. Kedua, alasan saya menggunakan pasir tanpa ada tanah sedikit pun. Ini saat musim hujan atau musim kemarau, kita nggak akan kepikiran resikonya. Dalam artian begini, kalau media tanah saat musim penghujan itu nanti akan memadat. Musim penghujan itu takutnya bacak, nanti nggak porus, airnya nggak bisa langsung hilang. Nah, musim kemarau keras banget gitu. Nah, itu resikonya kalau pakai tanah. Nah, pakai pasir ini sampai target berapa tahun pun kita menanam, media tetap aman-aman saja. Cuman intensitas saat penyiraman di musim kemarau itu lebih sering. Nah, mungkin sehari biasanya 1 kali, ya minimal itu 2 kali disiram, minimal 2 kali kalau musim kemarau. Ya bisa-bisa syukur-syukur 3 kali, yang masih bisa menyiram 3 kali sehari. Tuh juga terus kita campur dengan sekam apapun lah, sekam itu masih baru atau yang lama terbagus. Intinya kita campur pasir sungai tadi dengan sekam ini, kita campur. Fungsinya sekam juga mengandung vitamin juga, B1, untuk tanaman, bagus untuk booster atau pengangkatan awal dalam menanam. Itu media sekam sangat bagus. Ini saya hanya menggunakan gini, ini saya bikin tangkal. Nah, ini saya timbun tanah sampai batas segini, batas paving. Nanti saya kasih perlak, baru kasih media lagi, terus saya tanam. Ini teman-teman ya, kita memakai media pasir sungai. Syukur-syukur pasir sungainya itu yang udah dicuci teman-teman. Sebat-sebat anu,
Ini kalau bisa sudah dicuci teman-teman, karena kalau sudah dicuci itu satu juga lebih kebersihannya itu terjaga. Kedua, latri atau bahasa Jawa latri atau apa ya, lumpur yang pasir yang lembut yang bercampur dengan lumpur itu enggak terbawa ke media tanam. Kalau sudah dicuci, pasirnya itu akan ampiar gini teman-teman. Nah, porus, gembur, banyak kerikil-kerikil kecil gini. Ini yang bagus untuk menanam teman-teman. Nah, kita campur sama sekam. Nah, syukur-syukur sekamnya juga ada yang udah busuk. Nah, sekam yang masih baru pun nggak apa-apa teman-teman. Yang penting pasir, pakai pasir, jangan pakai tanah. Itu kalau triknya kita hanya pakai pasir sungai. Ini untuk cuaca hujan, cuaca panas itu kita nggak pikiran teman-teman. Kalau hujan, dia intensitas hujannya lebat pun dia akan porus, nggak ada genangan, air langsung hilang. Sekam ini juga dingin. Nah, fungsinya dicampur dengan pasir, ini juga menyimpan air juga teman-teman. Ini saat kemarau pun dia nggak akan mengeras, tetap gembur baik gitu, nggak bakal akan mengeras. Kalau kita pakai tanah kadang berisiko keras. Saat masuk musim penghujan, madat. Fungsi talang juga ini banyak sekali teman-teman, untuk mensterilkan dari hama rumput kayak yang itu di kebun ini. Rimbun banget rumputnya teman-teman. Nah, ini jangan dicontoh teman-teman. Kalau bisa dibersihkan teman-teman. Nah, itu rumputnya itu walaupun banyak rumput teman-teman, tapi tetap steril. Rumput hanya di sekitaran, tapi nggak mengganggu atau mengambil nutrisi yang ada di dalam talang ground ini. Juga fungsinya talang ground untuk memfokuskan sari makanan biar nggak menyebar kemana-mana, fokus ke tanaman. Otomatis dengan makanan yang terfokus dan media yang gembur, tanaman akan cepat pertumbuhan. Setelah ini diberi talang teman-teman. Nah, ini paving tadi teman-teman, diperlihatkan pavingnya. Nah, kita beri tanah. Ini mungkin terlalu banyak. Nah, ini kita kurangi dulu. Kita kurangi dulu teman-teman. Nah, fungsinya apa? Fungsinya biar ada sekat antara paving yang tinggi dengan sekitarnya itu agak rendah. Kalau kita menanam bibitan atau bahan bonsai yang akarnya masih menjuntai, kita potong dikit lah, itu biar posisi bonggol di atas, akarnya bisa agak turun. Nah, bisa diarahkan sekalian. Jadi ini agak dikurangi teman-teman, karena kirinya dikurangi sedikit dulu. Nah, ini karena ini fungsinya tadi menanam biar akarnya turun. Ditata juga karena ini bonggolannya sudah saya press. Nggak perlu turunkan, nggak perlu disebar lagi, udah akarnya ada. Nah, kita beri tataan gini teman-teman. Fungsinya tataan kan paving kan berongga, paving atau botol pun juga bisa. Kalau ke sini teman-teman, kalau nggak dikasih rambutnya masuk, dia membesar, akan mendorong pavingnya. Jadi saya beri ini biar akar tetap nggak bisa masuk ke dalam, tetap menyebar kanan kiri. Kita beri media sedikit untuk penanaman awal. Nah, ini untuk penanaman awal, kalau saya biasanya jangan dikasih pupuk dulu teman-teman. Walaupun itu bibitan udah hidup dari polybag, udah kita program akarnya, kita pindah ke ground. Untuk awal jangan kasih pupuk dulu. Itu kalau trik dari saya, jangan kasih pupuk dulu. Biarkan dia hidup dulu, tanam steril, hanya pasir sama sekam. Biarkan steril dulu selama kira-kira 1 mingguan. Kalau 1 minggu masih belum terlihat dia terobosan jalan, biarkan dulu, jangan pupuk dulu. Nanti ya kurang lebih lah 1 bulanan lah teman-teman. 1 bulanan itu udah terobosan, nanti kelihatan pertumbuhan tanaman sudah mulai terobos banyak, baru kita kasih pupuk. Jadi untuk penanaman awal lebih baiknya jangan kasih pupuk dulu teman-teman. Biarkan tanaman itu melalui proses stresnya dulu, biar dia lewat dulu, jalan dulu normal dengan indikator tanda-tanda ada terobosan baru, udah mulai terobos.
Nah itu baru kasih pupuk. Nah, lebih amannya gitu. Kita tanam, setelah kita tanam, kita reposisi juga sekalian. Nanti bagaimana pilihannya, mungkin dari sini, baru kita tanam. Untuk awal penanaman juga, saya biasanya sebelum tanamannya ini hidup, setelah selesai, saya memberi batu bata gini teman-teman. Ini fungsinya karena di daerah saya itu banyak hewan kucing. Nah, kucing itu air seninya itu galak teman-teman. Dikencingin aja lama-lama bisa mati. Nah, bahkan yang jengkel juga kadang tahu ada pasir gitu ya, buat BHB ngenge di putaran itu juga untuk tanaman yang baru ditanam kadang rentan. Nah, untuk mengantisipasi kalau saya kasih gini juga ada fungsinya untuk mendinginkan media karena baru ditanam. Saat hujan pun kemat, terus besoknya panas, penguapan itu agak mengurang karena ditahan dengan batu bata ini. Media tetap ini juga untuk mempercepat proses dia biar jalan. Sesingkat baiklah teman-teman, sekian tutorial untuk penanaman ground dari Art. Semoga video yang singkat ini dapat berguna dan bermanfaat juga berkah semuanya. Semangat terus, salam satu hobi bonsai kita Indonesia.